sekali dapat berjumpa kembali dengan kalian dalam ibadah online kali ini. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sebelum kita menaikkan pujian dan mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita dengarkan dan lakukan petunjuk berikut ini yuk. Nah, aturan yang pertama, adik-adik diwajibkan untuk bangkit berdiri, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mengikuti gerakan kakak-kakaknya ya. Peraturan kedua, saat mendengarkan firman Tuhan, duduk yang baik dan fokus memperhatikan. Eits, peraturan yang ketiga, adik-adik diwajibkan untuk nonton video ini sampai selesai dan jangan di-skip ya. Oke, yang terakhir, kalian bisa memberikan pendapat untuk video ini di kolom komentar. Oke, untuk membangun konten ini lebih baik lagi. Selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik, sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Siap! Oke, siapa yang percaya kalau Allah kita itu sanggup melakukan segala perkara? Angkat tangannya. Oke, mari kita naikkan pujian. Yesus sanggup. Halo adik-adik, balik lagi sama Kak Viera. Nah, adik-adik pasti udah gak sabar kan dengerin firman Tuhan? Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memelihara kami selama seminggu ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya firman ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita masuk ke firman Tuhan. Hari ini kakak mau bawain cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Firmannya ini atau
ceritanya ini tuh diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, penasaran kan adik-adik gimana ceritanya? Kita langsung dengerin aja yuk. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya dan melewatinya. Kemudian ada seorang Lewi melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya dan melewatinya juga. Setelah itu datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Lalu orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya, dan orang Samaria itu membawanya ke penginapan untuk dirawat. Besoknya orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Nah adik-adik, udah dengar kan ceritanya tadi gimana? Sekarang kakak nih mau nanya, menurut adik-adik, mana sih orang yang murah hati itu? A. Seorang imam, B. Seorang Lewi, atau C nih, seorang Samaria? Ayo, yang mana jawabannya? Wah, pasti udah pada tahu ya? Iya, betul banget adik-adik. Jawabannya itu yang C, orang Samaria. Kenapa orang Samaria? Karena dia itu bantuin orang Yahudi yang kerampokan tadi. Dan dia bawa ke penginapan biar bisa dirawat, bisa diobatin sampai sembuh. Nah adik-adik, kakak mau tunjukin sesuatu loh. Apa ya? Kita lihat yuk. Nah adik-adik, kakak mau tunjukin nih. Kakak punya 3 bola putih kecil. Warnanya apa nih adik-adik? Putih ya. Warnanya putih tuh. 3-tiganya tuh warnanya putih. Nah adik-adik, kakak mau kasih tahu nih. Bola-bola ini tuh melambangkan 3 orang tadi. Ada seorang imam, terus ada seorang Lewi, dan terakhir ada seorang Samaria. Nah, 3-tiganya itu terlihat putih ya. Terlihat putih ya 3-tiganya. Nah, tapi ternyata ini dilihat sama orang doang. Dilihat sama manusia. Tapi ternyata seorang imam tadi hatinya itu tidak putih seperti yang kita lihat ini. Nah, seorang imam tadi itu ternyata hatinya kotor. Kenapa kotor? Karena dia tidak membantu sesama. Saat ada orang jatuh, kerampokan, luka-luka, dia ngebantuin, dia lewat aja. Tuh, dia kotor hatinya. Dan Tuhan bisa lihat ini loh adik-adik. Saat kita melakukan dosa, hati kita dosa, terus hitam, Tuhan bisa lihat loh. Padahal adik-adik sudah sembunyi-sembunyi nih, biar gak ketahuan, tapi Tuhan bisa lihat. Nih, seperti seorang Lewi sekarang. Sama, dia terlihat putih, tapi pada saat dibalik, wah, ternyata kotor. Karena dia juga berdosa, tidak mengikuti apa kata Tuhan. Tuhan bilang kita harus murah hati, kita harus saling tolong menolong, saling mengasihi. Nah adik-adik, kita mau belajar ya, biar tidak menjadi seperti
seorang imam dan seorang Lewi yang tadi, tapi kita mau jadi seorang Samaria. Seperti bola putih ini, putih walaupun dibolak-balik tetap putih. Sedangkan ini putih saat dibalikin, wah ternyata berdosa. Sekalipun adik-adik sembunyi nih dibalikan kumpulan orang-orang yang hatinya putih, tapi di mata Tuhan tetap terlihat. Adik-adik bisa lihat ya. Nah, semuanya putih tapi ada yang punya dosa. Ya, jadi di mata Tuhan itu kita nggak bisa nutupin dosa kita. Maka dari itu kita harus belajar untuk ikutin apa kata Tuhan. Kita harus saling mengasihi, kita harus saling tolong menolong, taat orang tua, tidak berbohong, tidak mencuri, tidak menyontek, terus rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Pokoknya kita harus dengerin apa kata Tuhan biar hati kita tetap putih. Karena saat kita mencuri, kita gak ketahuan sama guru atau sama orang tua putih, tapi ternyata hati kita kotor dan Tuhan bisa lihat itu. Kita gak mau ya punya hati kotor kayak gini, kan jelek ya. Bagusan yang putih. Nah, itu dia adik-adik firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum berakhir, kakak ada ayat hafalan nih. Kita lihat yuk ayat hafalannya apa. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Nah adik-adik, itu dia firman Tuhan hari ini. Jadi kita harus belajar untuk murah hati. Murah hati itu gimana sih kak? Murah hati itu kita harus saling tolong menolong. Kayak tadi orang Samaria itu nolongin orang Yahudi yang kerampokan sama dipukulin. Terus kita harus mengasihi juga. Kita mau berbagi makanan juga sama orang yang tidak punya atau yang tidak mampu. Pokoknya banyak deh hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan supaya hati kita tetap bersih kayak tadi. Nah, sebelum kita akhiri sekolah minggu hari ini, kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan pada kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu murah hati dan selalu mendengarkan perintah yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Akhirnya selesai nih sekolah minggu hari ini. Nah, sampai ketemu lagi minggu depan ya adik-adik. Happy Sunday. God bless you.